Halo Sobat Galeri, selamat datang di Galeri Kota. Seperti kita tahu, melalui lensa kamera kita bisa berbagi cerita serta pengalaman kepada orang-orang yang kita sayangi. Sebab dengan memotret senantiasa bermanfaat, menyenangkan, serta mendatangkan banyak hal baru yang dapat memperkaya hidup kita. Sekarang saya mengajak Sobat Galeri untuk menjelajahi serta mendokumentasikan sebuah bangunan cantik dan bersejarah yang sekarang merupakan sebuah bangunan ibadah di area Cikini, Jakarta Pusat. Inilah Masjid Cut Mutia, terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dikelilingi oleh permukiman, gedung perkantoran, dan bangunan tua peninggalan era kolonial. Nah, bila dilihat tampilan sisi luar masjid ini sama sekali tidak mengesankan nuansa Timur Tengah sebagai budaya khas Islam pada umumnya. Tak terlihat adanya kubah besar tunggal di atap masjid seperti lazimnya masjid di tanah air kita. Fasad masjid ini bahkan lebih mirip dengan gedung peninggalan kolonial Belanda dengan pemasangan jendela-jendela besar pada hampir seluruh dinding bangunan. Saat ini saya sudah bersama Bapak Koko, Ketua Harian Masjid Cut Mutia ini. Kita ingin tahu, sebenarnya ternyata masjid ini sebelumnya bukan masjid dan sekarang diperuntukkan untuk masjid. Kita ingin tahu bagaimana merombaknya supaya bangunan yang dulunya bukan masjid menjadi sebuah masjid. Assalamualaikum Pak Koko. Pak. Saya Sofyan dari Kompas TV. Iya. Saya ingin tanya Pak, dulunya ini kan bukan masjid Pak. Betul. Dan diubah fungsi menjadi masjid. Nah, apa kesulitannya Pak dari dulu? Sebenarnya pertama yang harus kita kerjakan, kalau masjid tuh kiblatnya harus benar. Memang masalah kiblat kita kalau masjid dibangun biasanya dari pintu masuk kita lurus. Ini dari pintu masuk kita serong 15 derajat. Kita kalibrasi dengan Departemen Agama untuk menentukan arah kiblat yang benar. Kalau perubahan pasti ada. Kita dulu ada tangga di tengah-tengah sini karena ini banyak mengganggu orang beribadah. Akhirnya kesepakatan bisa dibongkar. Jadi seperti tampak saat ini masjidnya agak luas. Jadi agak lebih leluasa lah jemaah beribadah. Iya. Bangunannya kan tinggi, kita tahu ini bangunan zaman Belanda Pak. Betul. Nah, karena zaman Belanda dan pasti kan dari dulu Pak, bisa disebutkan dari tahun berapa ini Pak? Dipergunakan oleh Belanda dari tahun 1910 sampai 1925 sama J. Moyen. Jadi zaman J. Moyen, terus habis itu ada tentara Belanda 42-45, ada kantor kereta api, kantor urusan agama, gedung DPRD, terakhir gedung MPRS yang dipimpin oleh Pak Hanut Sution. Oh, berarti sebelum menjadi masjid itu perjalanan panjang, penggunaannya ya. Seperti itu. Ya. Memang nama Cut Mutia diambil dari nama jalan. Ya. Jadi kebetulan di sini nama jalannya Taman Cut Mutia. Iya, betul. Contoh lain seperti Cut Nyadin dekat kita juga, masjidnya juga namanya Cut Nyadin. Ya. Karena banyak permintaan, Pak, namanya dirubah sesuai
nama pahlawan Cut Nyadin. Akhirnya kita yayasan sepakat untuk merubah tulisannya, spellnya aja, Cut Meutia. Meutia. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Di saat kami sedang berbincang, terlihat ada orang asing berlalu lalang di belakang kami. Kepo nggak sih? Tanya-tanya aja yuk. Saya bule dari Taiwan. Warga Taiwan, punya paspor KTP Taiwan. Asli Eropa campur-campur. Ayah saya dari bangsa Tartar, yaitu Muslim. Dan saya anggota PCNU. Nah, datang ke sini ke Masjid Cut Mutia yang kita tahu punya sejarah yang panjang, itu untuk apa, Pak? Boleh diceritakan? Dari awal saya suka Indonesia sekali dan belajar banyak tentang sejarahnya, termasuk pahlawan nasional, Cut Mutia, Nasution, lain-lain. Banyak. Dan saya dengar di sini ada bangunan terutama khusus yang masih warisan penjajah Belanda, tapi sekarang menjadi masjid. Saya tertarik sekali bagaimana itu bisa, bagaimana pakai itu. Mungkin saya pikir mungkin karena Cut Mutia berjuang lawan orang Belanda, setelahnya kalian ambil bangunan Belanda dan bernama Cut Mutia sebagai balas dendam pada orang Belanda. Ya, baik. Jagalah Pak, kami kan bukan bangsa pendendam. Lagian Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mudah memaafkan loh. Ono-ono wae. Sebelum berubah menjadi masjid, bangunan ini dulu merupakan kantor perusahaan konstruksi Namlus Vennoskap De Boplo yang berperan dalam pembangunan kawasan Menteng sebagai perluasan kota. De Boplo dalam bahasa Belanda berarti tim konstruksi, sebagaimana Peter Adrian Jacobus Mogen, seorang arsitek yang mengepalai kantor developer Belanda ini. Konon biaya pendirian gedung ini senilai 80.000 gulden, mulai dibangun sejak 1910 dan selesai pada 1914. Karya Mogen lainnya adalah Menteng yang merupakan kawasan asri, indah dan nyaman. Sebuah permukiman yang disenangi oleh masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi kelas menengah ke atas pada masa itu. Kesemuanya tergambar dalam rancangan proyek Menteng yang dinamakan Nieu Gondang Dia. Terakhir, gedung Boplo ini difungsikan sebagai masjid yang bernama Masjid Cut Mutia hingga sekarang. Kemudian sejak tahun 1971, gedung megah ini sudah ditetapkan sebagai bagian cagar budaya serta dilindungi undang-undang. Sobat Galeri, ini namanya baluskrip, ornamen yang sedang tren pada tahun 1900-an. Ini gayanya gaya Art Nouveau. Keren ya? Di sepanjang areal sisi kiri masjid yang rindang dan teduh berjejer aneka kuliner yang menjadi daya tarik pengunjung atau jemaah masjid. Nah, sekarang saya coba merasakan kuliner ini ya. Terima
kasih. Di Jalan Cut Mutia ini, di sekitar masjid, ternyata menawarkan banyak kuliner yang menggoda perut kita untuk makan. Nah, saya di sini mencoba lontong, kupat lontong dari Padang. Lapar juga nih, belum makan yang kedua. Kita coba ya. Enak juga. Selamat siang, selamat datang dan telah tiba di stasiun Gondangdia. Nah, Sobat Galeri, Pasar Boplo yang ramai di era 70-an belakangan ini telah diseragamkan namanya menjadi Pasar Gondangdia. Nama Boplo pun tinggal kenangan, yang tersisa kini hanyalah produk kulinernya seperti roti lau atau gado-gado Boplo. Sobat Galeri, saat ini banyak aktivitas dan aneka ragam profesi yang menikmati mikrofon terbaik dalam menunjang mobilitas dan kegiatan mereka, termasuk saya juga nih. Lalu di mana sih letaknya perbedaan clip-on wireless DJI Mic Mini dengan DJI Mic 2? Kedua mikrofon ini tergolong memiliki kualitas yang unggul, walaupun masih ada perbedaan fokus kebutuhan yang mereka titik beratkan. Contohnya, DJI Mic 2 memiliki intelligence noise cancelling yang berguna meredam kebisingan di lokasi perekaman serta dibantu perekaman internal 32 bit volt yang dinamis sehingga menampilkan audio yang terdengar tetap jernih dan detail. Sedangkan DJI Mic Mini mempunyai dua level noise cancelling yang dapat disesuaikan serta dilengkapi dengan fitur automatic limiting. Hasilnya membuat audio jadi tetap stabil. Soal ukuran, bentuk, dan desain kedua clip-on ini sebenarnya mirip, tapi DJI Mic Mini sesuai namanya berukuran lebih mini dan simpel. Sedangkan DJI Mic 2 mempunyai ukuran yang sedikit lebih besar dan agak memanjang. Tentu saja masing-masing mikrofon ini juga memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Walaupun dalam penggunaan keduanya cukup praktis, DJI Mic Mini dengan wujud lebih mungil dan sangat ringan, lebih mudah dibawa-bawa kemanapun kita pergi. Bahkan satu set clip-on wireless DJI Mic Mini plus kotak chargernya dengan mudah masuk ke dalam saku kantong kita. Sedangkan bobot transmitter DJI Mic 2 dua kali berat DJI Mic Mini, sekitar 20 gram. Ya, walaupun keduanya tetap terasa ringan sih buat saya. Soal material nih, keduanya terbilang solid dan dilengkapi tampilan warna yang simple namun tetap berkelas. DJI Mic Mini menyuguhkan warna Infinity Black dan Arctic White. Sedangkan DJI Mic 2 memiliki tampilan desain transparan dengan tone warna Shadow Black dan Pro White yang apik. Kalau soal ini sih jelas saya menyukai dua-duanya ya. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak dapat dihindarkan. Semua hal, baik itu bangunan atau bahkan diri kita sendiri, akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Maka hargailah kehidupan saat ini dengan tetap berbuat kebaikan sekecil apapun dan sebarkan secara rendah hati ke seluruh dunia agar kita bersyukur. Sampai jumpa di episode lainnya. Setiap sudut dan momen adalah karya seni. Ajak kameramu explore dunia sekarang hanya di Galeri Kota.